Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Susi dan Waalaikumsalam rekan-rekan warahmatullahi sekalian, wabarakatuh. izinkan saya untuk mempresentasikan hasil rencana evaluasi yang saya buat. Untuk tabel yang pertama, ada produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk jurnal refleksi. Komponen refleksinya ada pertanyaan kegiatan apa yang belum dilakukan. Di sini saya menjawab pendidik belum mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Lalu saya menjawab untuk bagian 1.2 eksplorasi penyebab masalahnya. Dalam kegiatan pembelajaran, pendidik kurang memahami model pembelajaran yang mengakibatkan peserta didik tidak tertarik untuk belajar. Kemudian untuk kegiatan apa yang belum dilakukan di 1.3-nya, saya menjawab pendidik belum mampu mengembangkan model pembelajaran berbasis masalah, sehingga pendidik masih menggunakan pembelajaran yang monoton, kembali ke metode ceramah, yang mengakibatkan peserta didik merasa jenuh dan tidak bersemangat. Lalu kegiatan apa yang belum dilakukan pada kegiatan 1.4, pendidik belum menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi dalam mengembangkan model pembelajaran di dalam kelas. Lalu di sini kegiatan apa yang belum dilakukan saat eksplorasi alternatif solusi, pendidik belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Lalu di sini ada kegiatan 2.2, saya menjawab pendidik belum menggunakan media pembelajaran untuk menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Lalu selanjutnya, Bu Rita, ya Bu siap Ibu. Rita, seperti kemarin aja sih arahan dari Pak Teddy untuk nomor 1 ke bawah gitu. Oh, ke bawah ya. Oh ya, itu tadi saya mau tanya lupa Pak, Bu. Oke Bu, jadi ke bawah dulu ya Bu ya. Oke. Iya, Oke. kegiatan apa gitu Oke. satu gitu ya. Oke. Oke. Jadi Monggo satu-satu dulu dilanjut. ya Bu Susi ya. Iya, lanjut. Oke, jadi lalu yang kedua, kegiatan apa yang sudah dilakukan? Mengidentifikasi yang terjadi di dalam kelas, yaitu rendahnya hasil belajar peserta didik. Kemudian upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan? Pendidik melakukan wawancara dengan pakar, kepala sekolah, teman sejawat, dan peserta didik tentang penyebab masalah yang diidentifikasi, yakni solusi rendahnya belajar peserta didik. Lalu upaya apa yang dilakukan untuk berkelanjutan dari kegiatan yang dilaksanakan? Selalu mengidentifikasi masalah yang ditemukan setiap kali pembelajaran untuk menjaga keberlangsungan tindak lanjut dalam pembelajaran. Lalu lanjut, kegiatan apa yang belum dilakukan? Untuk yang dalam kegiatan pembelajaran, pendidik memahami model pembelajaran. Kemudian kegiatan apa yang sudah dilakukan? Mencari penyebab masalah dari identifikasi masalah yang ditemukan melalui observasi dan wawancara. Upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan? Menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik antar peserta didik dan orang tua untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian upaya apa yang akan dilakukan untuk keberkelanjutan dari kegiatan terjadi pada saat pembelajaran agar memudahkan evaluasi mana yang harus diperbaiki dalam proses pembelajaran. Kemudian melakukan kajian literatur dan wawancara. Selanjutnya untuk tabel yang ketiga, kegiatan apa yang belum dilakukan? Pendidik belum mampu mengembangkan model pembelajaran berbasis masalah sehingga pendidik masih menggunakan pembelajaran yang monoton, kembali ke metode ceramah yang mengakibatkan peserta didik merasa jenuh dan tidak bersemangat. Lalu selanjutnya kegiatan apa yang sudah dilakukan? Menentukan akar masalah, yakni mencari model pembelajaran yang inovatif dan kreatif yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, lakukan pendidik mencari model pembelajaran serta memadukan dengan media pembelajaran yang inovatif yang akan diterapkan di dalam proses pembelajaran. Upaya yang akan dilakukan untuk berkelanjutan kegiatannya, jawabannya adalah selalu menggunakan model pembelajaran yang sesuai karakteristik materi dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik semangat dalam KBM. Selanjutnya, untuk tabel yang keempat, kegiatan apa yang belum dilakukan? Pendidik belum menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi dalam mengembangkan model pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, kegiatan apa yang sudah dilakukan? Mencari akar masalah dari masalah yang terpilih yang akan diselesaikan. Lalu upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasinya? Mencari analisis alternatif solusi dari masalah yang diidentifikasi. Lalu selanjutnya upaya apa yang akan dilakukan untuk berkelanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan? Mengikuti kegiatan seminar, pelatihan, dan membiasakan diri membacakan kajian literatur untuk mengembangkan kemampuan dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan
yakni dengan bertukar peran untuk menjalankan PAIKEM Gembrotnya. Lalu selanjutnya tabel yang ke 2.1, kegiatan apa yang belum dilakukan, pendidik belum menggunakan model pembelajaran inovatif. Lalu selanjutnya kegiatan apa yang sudah dilakukan, menentukan analisis alternatif solusi, kemudian mengidentifikasi, lalu mencari upaya apa yang akan dilakukan, yaitu mencari akar masalah dari masalah yang terpilih yang akan diselesaikan, lalu upaya apa yang akan dilakukan untuk berkelanjutan kegiatan yang sudah dilaksanakan, menjalin relasi yang baik dengan kepala sekolah, teman sejawat, pakar untuk mengembangkan kemampuan dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif. Lalu yang terakhir, kegiatan apa yang belum dilakukan, pendidik belum menggunakan media pembelajaran untuk menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Kegiatan apa yang sudah dilakukan, menentukan solusi yang tepat, yaitu model pembelajaran yang digunakan saat proses pembelajaran dan menggunakan strategi media dalam proses pembelajaran. Upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan tersebut? Berdasarkan analisis penentuan solusi, maka hasil analisis penentuan solusinya adalah pendidik menerapkan model pembelajaran berbasis discovery learning, media seperti PPT, video pembelajaran, dan media berbasis IT, serta PAIKEM Gembrot. Dan upaya apa yang dilakukan untuk berkelanjutan? Mengupgrade diri dengan terus mempelajari model-model pembelajaran inovatif, dengan memperhatikan dan memahami sintaks-sintaks model pembelajaran tersebut sehingga diterapkan dalam pembelajaran di kelas dengan baik. Tabelnya ini. Saya membuat kerja observasi kepala sekolahnya untuk kegiatan belajar mengajar nanti. Baik Bapak Ibu, saya lanjut presentasi saya yang tertunda tadi, di mana saya sudah memaparkan instrumen strategi evaluasi dalam bentuk jurnal refleksi. Lalu kemudian saya akan memaparkan tentang tabel yang kedua, yaitu observasi kepala sekolah dalam kegiatan belajar mengajar. Ini yang saya buat. Aspek dan strategi pembelajarannya, di sini ada kegiatan pendahuluannya, ada persepsi dan motivasi, di sini ada 4 poin. Kemudian ada kegiatan inti, di mana pendidik menguasai materi yang diajarkan, lalu pendidik menerapkan strategi pembelajaran yang mendidik. Kemudian di sini ada beberapa poin, kemampuan menyelesaikan materi, kemudian kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain, mengintegrasikan secara relevan dengan perkembangan iptek dan kehidupan nyata. Lalu yang ketiga, menyajikan materi dalam tema yang sistematis dan gradual, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan menyajikan topik yang mendorong peserta didik melakukan kegiatan mengamati atau observasi, dan yang keenam memancing peserta didik bertanya. Lalu yang ketujuh menyajikan kegiatan mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi atau data, dan yang kedelapan menguasai kelas dengan baik. Lalu di sini ada pelibatan peserta dalam pembelajaran, ada 4 poin yang saya ambil, menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi pendidik, peserta didik, dan sumber belajar, merespon positif partisipasi peserta, lalu yang ketiga menumbuhkan keceriaan atau antuisme peserta dalam belajar, dan menunjukkan hubungan yang kondusif. Lalu di sini media atau sumber belajar dalam pembelajaran saya buat 4 poin, menunjukkan keterampilan pemanfaatan sumber belajar, menunjukkan keterampilan dan dalam penggunaan media sumber pembelajaran, lalu yang ketiga melibatkan peserta dalam pemanfaatan media belajar, yang keempat menghasilkan media pembelajaran yang menarik. Lalu di sini ada pelaksanaan penilaian pembelajaran autentiknya, ada 3 poin, penilaian sikap peserta didik, penilaian pengetahuan peserta didik, dan penilaian keterampilan peserta didik. Lalu yang selanjutnya ada penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran. Ada 3 poin juga. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar, menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar, menyampaikan pesan dan gaya yang sesuai. Lalu di kegiatan penutupnya ada refleksi secara efektif, kemudian melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran, memberikan pesan moral, kemudian ada tindak lanjut. Lalu selanjutnya ada tabel 3, itu tentang observasi oleh rekan sejawat. Di sini karena saya memakai Discover Learning. Yang pertama ada pendahuluan,
Di sini ada orientasi, persepsi, motivasi, dan acuan. Ini kegiatannya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya kegiatan inti ada stimulus, identifikasi masalah, pengelolaan data, dan pembuktian. Kegiatannya yang berlangsung, salah satunya saya bacakan, pendidik menyampaikan masalah dan memberikan rangsangan untuk diidentifikasi. Kemudian yang ketiga ada penutup, menarik kesimpulan dan mengevaluasi. Di sini salah satu saya bacakan, membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi pelajarannya. Lalu selanjutnya, tabel yang keempat tentang lembar pernyataan untuk peserta didik. Ada 17 poin yang saya buat. Pendidik selalu membawakan pembelajaran yang menyenangkan. Pendidik saya menyampaikan materi dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini pendidik menyampaikan materi dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pendidik menyampaikan materi pembelajaran dari buku, paket, belajar lain yang relevan. Pendidik menciptakan pembelajaran yang kondusif. Pendidik selalu memberikan pesan moral di akhir pembelajaran. Pendidik menyampaikan kriteria penilaian. Pendidik mengajar sesuai dengan materi pelajaran. Dan saya senang mengikuti pelajaran kepada Bapak Ibu atau pendidik, Ibu pendidik. Saya boleh bertanya saja kepada pendidik. Pendidik selalu memberikan pembelajaran berbeda yang membuat saya senang. Pendidik melakukan kesepakatan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Pendidik selalu memberikan motivasi ketika proses pembelajaran. Pendidik membimbing dengan sabar dan semangat. Pendidik melibatkan saya dalam setiap proses pembelajaran. Selalu mengingatkan terkait tugas dan kemajuan perkembangan saya. Pendidik memberikan umpan balik terhadap tugas dan ujian yang diberikan. Dan yang terakhir, pendidik memberikan informasi yang bermanfaat tentang ilmu teknologi yang sedang tren. Lalu selanjutnya di sini saya tabel yang kelima membuat instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian artefak hasil belajar siswa. Di sini saya buat ada pembukaan, menjawab salam dan berdoa di PK-nya, yaitu berdoa sebelum pelajaran dengan bersungguh-sungguh, capaian perkembangan peserta didiknya religius. Kemudian di sini ada ice breaking, bertukar peran, peserta didik semakin baik dalam memahami topik yang sedang dipelajari. Di PK-nya hasil belajar meningkat dan capaian perkembangan peserta didiknya hasil belajar dengan memperoleh nilai yang baik dan semangat belajar semakin membaik. Pretest menjawab pertanyaan stimulus yang ditampilkan pendidik saat pembelajaran berlangsung. Ekspresi menjawab soal dengan benar dan pengetahuan semakin untuk capaian peserta didiknya pengetahuan semakin luas. Public speaking yang baik, yakni menjawab soal dengan bahasa yang lugas. Kemudian selanjutnya kegiatan intinya untuk artefak hasil belajarnya ada sintak discovery learning-nya, ada stimulus. Kemudian ada identifikasi masalah, ada pengelolaan data. Lalu selanjutnya pembuktian dan menarik kesimpulan. Kemudian di sini untuk IPK meningkatkan keterampilan kognitif peserta didik, meningkatkan daya ingat peserta didik dan menarik minat atau perhatian peserta didik. Kemudian untuk capaian peserta didiknya sendiri, jadi lebih berpikir kritis, pembelajaran dilakukan meningkatkan daya ingat. Kemudian pembelajaran dilakukan dapat meningkatkan hasil belajar. Maaf, ini belum diedit. Kemudian peserta didik lebih mudah dalam menguasai konsep. Demikian Ibu Susi yang bisa saya sampaikan. Di sini ada kegiatan post-test, kemudian ada refleksi, ya, dan tindak lanjut. Terima kasih Bu Susi. Untuk lembar pernyataan orang tuanya belum saya buat, Bu Susi. Baik, terima kasih Bu Rita. Mungkin ada yang ingin memberikan masukan, silakan. Teman-teman, Bapak Ibu, PPG. Kenapa Bu Ririn senyum? Boleh Bu Ririn kasih masukan. Bu Ririn, silakan Bu Ririn. Sudah bagus Bu Rita, cuma mungkin tadi sama dengan teman-teman yang lain. Itu kesalahan saya juga tadi malam terkait dengan yang kepala sekolah. Itu memang secara generalisasi itu boleh dipakai, tapi tetap nanti dibuat lagi yang ada sintaksisnya. Jadi kepala sekolah pegang 2, mungkin nanti rekan sejawat juga pegang 2 terkait sintak dan kemampuan kompetensi kepribadian kita.
Terus nanti peserta didik bisa pegang 2 juga terkait dengan kinerja ketika kita mengajar, proses KBM, sama satu lagi terkait dengan masalah yang kita ambil. Kalau untuk hasil belajar sih memang nggak ada anketnya ya, langsung ke soal. Jadi nanti mereka nggak usah dikasih lembar angket. Cuma yang masalah-masalah yang butuh angket aja kayak motivasi atau keaktifan, nah itu bisa. Oke, cukup Bu Susi, hanya mengingatkan. Sudah bagus kok, Bu. Iya, ya udah lumayan ya. Iya, bagus Bu Rita. Terima kasih Bu Rita. Ada tambahan ya dari Bu Ririn. Oh ya, Bu Rizky, ada yang mau disampaikan? Silakan Bu Rizky. Ya, gimana Mbak Rizky? Iya, Ibu. Ya, mohon izin kepada Bapak Ibu, dosen, Pak Teddy dan Bu Susi dan teman-teman lainnya. Pertama ingin mengucapkan Masya Allah keren angketnya, lengkap sekali. Tapi Bu, ada yang ingin ditanyakan Bu, yang di bagian ini Bu. Rekan sejawat kalau nggak salah. Oke. Boleh Bu. Ya, kalau lengkapnya ini lengkap banget ini Bu menurut saya. Boleh Bu, rekan sejawat. Mana ya tadi? Ini rekan Oh, yang tadi ada kata ini Bu, pendidik selalu itu Bu. Pendidik selalu? Mana ya? Coba scroll lagi. Peserta didik. Peserta didik kayaknya. Angket peserta didik. Oh ya, gambar ini pernyataan. Oke. Iya. Ini Bu. Izin bertanya masalah redaksinya. Ini kan Bu Rita sudah menampilkan pilihannya selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah ya Bu ya. Nah, di kalimat nomor 1 ini ada pendidik selalu membawakan pembelajaran. Nah, apakah mungkin sebaiknya kita langsung ke kayak yang nomor 2 ini Bu. Kalau nomor 2 kan pendidik menyampaikan, di nomor 5 juga masih ada selalu, karena selalu itu sudah ada jawabannya. Nomor 10, nomor 12, nah nomor 15. Itu aja sih Bu yang ingin ditanyakan. Karena kan di penilaiannya sudah ada kata selalu. Nah, berarti redaksinya kan kita anak-anak suruh memilih apakah sering atau selalu gitu. Kalau tidak pernah nggak mungkin. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Masya Allah, jeli banget Mbak Rizky, makasih ya. Nanti selalunya langsung jawaban ya Bu Rizky ya, kuncinya ya itu. Kuncinya jadi, itu. Kunci jawaban. Sudah ada. Oke, Bu Rita, terima kasih. Ada yang lain? Bu Gita? Tidak ada. Oh, tidak ada. Baik, Bapak Teddy, bagaimana Bapak Teddy? Mohon arahannya. Terima kasih. Pak Teddy. Ya, mungkin Pak Teddy ada kesibukan. Kayaknya udah lengkap ya Bu Ririn ya. Bu Rizky ya dan yang lainnya udah bagus. Iya, nanti kalau ada masukan dari Pak Teddy, nanti di ini ya Bu Rita ya. Oke, baik. Untuk tanya sebentar. Jadi untuk yang lembar pernyataan orang tua itu dibuat ya dalam keadaan survei tadi ya? Tadi kan survei aja, dibuat saja juga nggak apa-apa. Ya, kita buat survei saja. Oke, terima kasih Bu Susi. Oke, baik. Ya sedikit aja survei orang tua ya.